disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Rahman SIG SPD. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita diberi Allah nikmat berupa kesehatan, kesehatan badan, kesehatan jiwa, sehat kantongnya. Maka dari itu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin. Selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaihi salatan. Siapa yang berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali? Satu kali saja berselawat maka dibalas oleh Allah berapa pahalanya, Bu? 10 tahun. Kalau sudah tahu berarti diamal. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Laisa minna, tidak termasuk umatku kata Nabi, man lam yarham sawirana, yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, dan tidak hormat kepada orang tua. Adapun dalam kesempatan ini yang saya hormati orang tua kita, guru kita yang membimbing kita, Bapak Al-Ustaz Safrizal, Mata'anallah bikulli umri. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah beri beliau kesehatan. Amin. Bisa selalu menyampaikan kebaikan dan mengajarkan kita sehingga nanti di yaumil mahsyar kita dikumpulkan bersama beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya hormati Bapak Kepala Desa yang belum berkesempatan hadir. Kita doakan beliau mudah-mudahan diberi Allah kesehatan. Karena beliau lagi diuji oleh Allah dengan penyakit demam. Ini musuh-musuh demam ini. Kami juga di pondok banyak yang demam. Jadi mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan beliau cepat diberi Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat, atau terhormat yang belum kawin dan yang belum sunat. Ini ibu jelaskan. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali saya ceramah di Kampung Baru. Kalau Baru nanti. Tapi ini untuk ceramah Isra Mi'raj. Ada yang ingin saya sampaikan, ada Pak komen sini untuk kedepannya lah. Jadi dimanapun acara, di kampung manapun, untuk acara tausiah maupun pengajian, kalau bisa yang diperhatikan yang pertama sound system. Mohon maaf panitia kalau kesinggung tungguan, betul tangan. Jadi yang diperhatikan adalah sound system dia. Kenapa? Sebab kalau yang berceramah nanti menyampaikan kalau tak jelas, balik nanti tak tahu apa yang tak dibawa. Soalnya
kalau ceramahnya di kecil ada besar. Sementara di belakang lebih besar lagi selalu. Bukan selalu ibu-ibu dia, selalu anak-anak dia lebih besar. Nah, jadi kan? Jadi lebih diperhatikan sound system dia. Ya jelas. Kalau ini jelas tak? Jelas. Jelas. Kalau tak jelas kita harus orang. Soalnya kalau saya dengar kalau pas pesta di tempat kita sini. Kalau saya pendek ini terlalu tinggi. Apa yang jadi saya terang-terang. Nah, kadang-kadang saya dengar di mana-mana tuh, kalau pas organ jelas tuh. Kalau pas di organ tunggal tuh sampai jam 3 malam tuh buat dengar. Sampai kami di pondok sambil bagaimana itu lalu kan. Dengan bunyi musiknya. Tapi ketika acara ini, mohon maaf kalau yang ada di luar. Di kemarin pas acara di laut, apa yang tak tahu. Itu pas acara tahlilan berjanji tak dengar suara keluar, tak dengar suara keluar. Tapi setelah organ malam hari itu, itu macam bulu macam petir itu, lepas tu. Akan sayang sekali. Jadi untuk kedepannya kita evaluasilah. Setiap ada acara kita perhatikan untuk sistem dia. Dia yang disampaikan Ustaznya jelas. Dia nanti yang disampaikan dapat kita bawa balik dan kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, kemarin kita sudah mendengar di Masjid Al-Hidayah, sudah kita dengarkan tentang Isra Mi'raj. Tidak sekali dua kita. Tiap tahun, kalau yang hari ini mungkin masih bertahan hidup, mendengar apa sebenarnya Isra Mi'raj yang sebetul-betul ini. Saya tak perlu lagi membahas Rasulullah berjalan dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tapi kita akan bahas tak banyak-banyak. Ini paling-paling saya ke bapak-bapak ini makanya 5 menit, 1000 kali 5 menit. Inilah 10 menit tadi ya. Jadi inti daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, tadi sudah kita dengarkan dari santri kita, Fadilah, Masya Allah, yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya laila. Laila itu artinya malam Hari. Malam hari. Laila. Laila itu malam hari. Cuma kadang-kadang banyak orang beri nama Laila. Nama saya pun lain juga. Banyak nama Laila. Bagus kalau beri nama Laila. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Dari mana Pak Ibu dijalankan oleh Allah? Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, sekarang kita tengok dulu dari ayat yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ini ceritanya masalah perjalanan antara masjid ke masjid. Nah, kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita dulu, satu yang saya nak sampaikan tentang kesimpulan daripada Isra Mi'raj. Apa sebenarnya tujuan daripada Isra Mi'raj? Yang pertama adalah tadi yang kisah-kisah masjid tadi,
yaitu tentang memakmurkan Jin. memang itu Isra Mi'raj itu tak ada lepas daripada itu. Karena sudah jelas ayatnya perjalanan Rasulullah tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Berarti yang kita perlu ingat bahawa hikmah daripada tujuan Isra Mi'raj yang pertama adalah memakmurkan masjid. Kalau memang memakmurkan masjid, Ustaz, kenapa Ustaz? Sekarang ini banyak masjid yang kosong. Betul tak? Banyak masjid yang kosong. Banyak masjid yang kosong. Kenapa kosong tak? Karena imam dia banyak batuk pada baca ayat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baru sampai ayat itu lah batuk. Kenapa? Kena orang tua yang banyak jadi imam. Yang muda-muda ni mana? Kamu pilihlah. Mana orang tua yang punya anak, tanyalah. Anak dia masing-masing. Tetapi kalau anak dia nanti dah di sekolah ke pondok pesantren, ni pada promosi dulu. Di sekolah kan pondok pesantren, sekolah ilmu agama, menuntut ilmu, dia tahu nanti kemana dia harus pergi, kemana harus dia balik. Jadi masjid sekarang ni banyak kosong kerana imam dia orang tua. Orang tua. Nasib baik masih ada orang tua yang tak jadi imam. Kalau tak ada, sepi masjid kosong. Sampai hantu, setan, itu lagi dia. Kalau tak ada masjid kosong. Jadi orang tua saja. Itu adalah akhir dan jangan. Jadi tujuan daripada Isra Mi'raj, hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yang pertama, mendirikan salat jemaah. Mendirikan salat jemaah. Kita hadirkan imam dia, carilah imam tetap di masjid itu. Bagi dia honor. Mestinya imam-imam yang ada di masjid itu mestinya diberi honor sama dengan di Masjidil Haram. Mestinya. Kita ini gaji dari mana nak gaji tak? Dari APBD. Anggaran mana tu? Anggaran pemerintah, bukan masyarakat. Itulah ada gunanya, ada mulai dari dari presiden, adanya gubernur, adanya bupati, adanya dewan, kemudian sampai wali, sampai kepala desa. Dibuat anggaran dia, tetapi harus ada dulu payung hukum ada hukum dia. Dibuat anggaran yang imam dikasih gaji, yang muadzin dikasih gaji, yang petugas masjid dikasih gaji, bahkan sampai pengali kubur pun dikasih gaji. Pernah tak kita nengok? Pernah tak kita dengar di kampung-kampung kita ni orang kali kubur itu diberi gaji? Pernah? Tak ada. Tak diperhatikan yang macam itu. Tidak diperhatikan. Inilah sebenarnya yang harus diubah. Pertama, memakmurkan masjid. Mulai dari jemaah dia. Kemudian juga kita harus evaluasi tentang ibadah. Jadi kami sudah berdiskusi juga dengan orang tua kita. Jadi banyak sekarang ini yang aliran masuk di kampung-kampung. Itu harus kita jaga. Kita tengok. Banyak, jangan ini masuk ketikut, ini masuk ketikut, ini masuk, jangan. Kita harus berpikir secara baik. Kita tengok apakah ilmu yang disampaikan baik. Semua ilmu kadang-kadang baik, tetapi ada yang solatnya kadang-kadang ada solat tidak boleh lagi. Kadang-kadang ada Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, yang begitu. Kalau kita sudah dari dulu nenek moyang kita diajarkan macam seperti ini, ada solat berzikir, ada tahlil, ada melaksanakan Maulid Nabi, ikuti itu, jangan ubah lagi. Ikuti apa yang diajarkan orang tua. Banyak di antara di sekarang ini banyak yang hanya diulang sembahyang, pandai sembahyang, pandai solat pandai,
tetapi tidak punya Ilmu. Banyak pandai dia melaksanakan salat tetapi tidak punya Ilmu. Nah, inilah kunci inti daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yaitu tentang memakmurkan masjid, diramaikan masjid. Kalau itu yang muda-muda, kalau yang tua-tua ni lah baru tanah tu lah wajar. Tetapi kalau ada yang muda dia meramaikan masjid, itu baru luar biasa. Yang muda-muda. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergantikan hari demi hari di hadapan manusia. Untuk apa Allah gantikan hari demi hari waktu? Ya'lamallahu allazina amanu minkum. Allah nak nengok siapa yang masih ada di dalam hatinya, di dalam badannya, imannya masih berada, bertahan di dalam hati dia. Allah nak tengok itu semua. Allah ganti hari demi hari, hari demi hari. Allah berhendak ngambil dia. Allah pergantikan hari demi hari. Bukan Allah nak tengok berapa banyak harta dia, berapa usaha dia. Bukan itu yang Allah nak tengok. Tetapi Allah nak tengok apakah sampai hari ini iman masih tetap berada di dalam badan dia. Kalau masih ada, itulah nanti yang Allah ambil. Kalaulah sampai ke titik itu, baru Allah jemput balik kepada dia. Yang kita sangka, Allah sayang dengan aku ni, masalah anak ni, bukan ni, buat aja lah sesuka hati. Bukan itu, tetapi Allah ganti. Ni, kalau tidak salah saya baru tahun, belum lama juga, last tahun saya rasa di sini. Last tahun saya berselat, tak biasa rasa tahun. Masa-masa berapa bulan yang baru. Dekat betul hari ini, berganti. Ini minggu ke minggu, pekan ke pekan, bulan ke bulan, tahun ke tahun tak terasa. Sebentar lagi kita sekitar 45 hari atau 50 hari lagi itu puasa. Dah dekat gitu. Berarti Allah itulah Allah pergantikan hari watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah Allah pergantikan hari demi hari di hadapan manusia. Allah ingin melihat ya'lamallahu allazina amanu minkum. Allah ingin melihat iman siapa yang masih tetap berada di dalam hatimu. Kalaulah memang dia beriman, kalaulah memang keyakinan sudah ada dalam hatinya, mestinya dia tahu yang dikatakan Allah, mana yang makmurkan masjid ke mestinya tahu. Ini untuk kita khusus tahu, mestinya kita tahu. Saya bukan mencerami, mari sama-sama kita mengingat apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Tentang memakmurkan masjid. Kalau nanti Bapak Ibu atau sekarang Bapak Ibu sudah banyak hartanya, rasa anak pun telah selesai sekolah semua, harta tak ada mana-mana lagi, tak boleh, bantulah ke masjid. Bantulah, jangan takut masuk masjid tu. Jangan masuk kita ni, belum sudah. Masih banyak lagi masuk kita ni, banyak lubang dulu. Sikit saja dibantu, itulah nanti yang dibawa nanti di akhirat. Kita bantu ke masjid. Jadi inti daripada makmurkan masjid bukan saja berjemaah di masjid, tetapi bersedekah pun. Ada harta kita bantu ke masjid. Kita bantu fakir miskin, masyarakat yang susah. Kita senang ni. Di samping rumah kita masih ada yang makan mungkin sekali sehari. Itu orang kaya. Aku tak pergi yang lah, kata dia. Biar tengok orang lebih banyak. Pergi umrah. Duit banyak. Pergi umrah boleh balik sampai 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali pergi umrah. Haji sudah belum. Tapi umrah kena lebih banyak lagi, tak habis-habis. Apakah itu dikatakan haji mabrur? Apakah umrah itu dikatakan langsung mendapat pahala lagi? Kalau masih ada di samping rumah yang tidak makan atau makan sekali sehari, susah. Kiranan kita sampai rumah betul. Masih ada jarak berapa dari rumah kita, masih ada yang susah. Kalau masih ada yang susah, jangan Bapak Ibu bangga dengan haji dan umrah dia.
Pernah tahu banyak dihaji bagi orang, tetapi tetangga masyarakat sekitar kita, lingkungan kita masih banyak yang kesusahan. Lebih baik ibu menolong itu daripada ibu pergi Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci yang pertama daripada Isra Mi'raj ialah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid Bapak Ibu tidak rugi. Tidak rugi. Karena itulah bekal-bekal sebenarnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari kita evaluasi tentang petugas masjid, kita berjemaah di masjid, kemudian harta-harta yang kita punya kita bantu ke masjid, kita bangun masjid. Siapa yang bangun masjid membangun masjid. Siapa yang bangun masjid di dunia Allah bangun ke nanti. Apa yang tak besar di mana maka itu besar di mana istana dia kira nanti dibangun dengan Allah. Yakinlah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Isra Mi'raj yang kedua. Kamu tak ada sebenarnya. Kalau hikmah Isra Mi'raj yang kedua tak pindah ke sini pula. Kita tadi berapa sudah kita itu pula. Nah, kalau saya belum tahu apa, sebenarnya ibu-ibu mana jauh ibu-ibu dengan bapak? Ayo, mana ibu-ibu dengan bapak? Bapak ibu, dulu bapak atau ibu? Kan? Kalau bapak, kalau ibu? Bapak juga. Bapak juga. Mestinya yang didahulukan ibu-ibu. Memang ibu-ibu. Rasulullah hati ingatkan mereka itu. Tapi itu kalau mau mati apa dulu? Ibumu. Mati kan ibu dulu kan? Tapi saya anak tadi, saya pakai bapak dulu. Saya anak ibu-ibu dulu. Nanti kalau saya ke ibu-ibu dulu bapak, nanti ada lah. Dia baca imam. Kita punya ibu itu. Kita tahu itu. Bapak Ibu, saya dapat dulu sebelum masuk itu pada hikmah Isra Mi'raj yang kedua. Pantunnya ini sikit ya pantun untuk berkata ke sana. Ini ibu-ibu nampaklah banyak dipakai pasir. Sabar ibu. Gapulah kita panas dalam masjid. Pantunnya ini. Kalau tuan pergi ke padang. Cakep. Tak lupa. Kalau tuan pergi ke padang. Cakep. Jangan lupa membeli kuih. Cakep. Ustaz Rahman memang sudah dipandang. Cakep. Tapi saya bilang begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah melihat seorang wanita yang punya kuku dari besi. Kuku dari Besi. Ini kata saksian ini, saya akan menjadi kuku ini. Itu kan cuma mengingatkan itu. Makanya juga ibu, makanya itu dulu. Rasulullah melihat seorang perempuan kukunya terbuat dari besi. Apa kerjanya? Mencakar-cakar wajahnya, dia robek-robek wajahnya. 10 batang jari ini, bayangkan kalau kuku kita panjang besi semua. Dicakar muka. Macam mana bentuk muka itu? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, apa ini? Inilah siksaan bagi perempuan yang suka menceritakan aib orang lain. Suka menceritakan keburukan orang lain, suka meribah, namimah. Ribah dan namimah itu jelek apa itu? Ribah dan namimah itu sangat jelek.
Jangan nanti kena namun kena bahasa tak ada bahasa Arab. Lebah Naimah. Aku boleh aja lah. Nama aku satu namanya Lebah, yang kedua Naimah. Jangan. Boleh. Hah? Inilah perjalanan Rasulullah melihat wanita berkuku besi mencakar-cakar wajahnya. Kenapa? Semasa hidupnya dia menceritakan aib keburukan orang lain yang mestinya kata Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mestinya kamu hitunglah kesalahan diri kamu masing-masing. Bukan kesalahan orang lain, bukan keburukan orang lain. Mestinya. Nah, betul Pak Ibu? Nah, betul bukan. Nah, maksudnya yang disampaikan itu kalau ada hadisnya betul. Kalau tak betul akan hilang. Nah, berarti hikmah daripada Isra Mi'raj yang kedua yaitu tentang ghibah dan namimah. Yang pertama tadi apa? Hikmah dia pertama, hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj yang pertama adalah itu hikmah perjalanan Isra Mi'raj yang pertama yang saya sampaikan tadi apa? Memakmurkan masjid. Yang kedua, jangan kita suka meribah dan namimah. Meribah menceritakan aib orang. Kalau ribah itu menceritakan keburukan orang. Kalau namimah itu adu domba. Adu domba, tahu adu domba? Misalnya saya ceritakan channel paling itu ngatur engkau, ini kata dia, kau banyak ini, yang ini kan ngatur boleh dengan sini, ngapain ini, yang itu tadi mau ngatur engkau aja deh. Jadi itu berlari yang dulu ni gara-gara yang si A ni tadi, gara-gara saya itu berlari dulu, gara-gara saya, itulah dikatakan namimah. Jadi dua sifat itu yang kata Rasulullah yang dia tengok ada seorang wanita yang mencabik-cabik di cakar-cakar wajahnya dengan kuku yang terbuat dari besi. Itu. Jadi ini bukan saya mengatakan Bapak Ibu, bukan saya mengatakan itu, tapi banyak kadang-kadang ini contoh aja contoh bukan sini nih, mungkin di kampung saya lah. Dulu kampung saya selaku katanya, bukan sini. Kadang-kadang saya dengar ketika dalam masjid, ini dalam masjid padahal, dalam masjid, nak semayang, ini sedang lama kalau ini, Allahu Akbar. Nah yang dua tengah dulu, saya nanti kata-kata ini akan dulu, apa kalian tuh satu kan, nak ini, ini, nak semuanya masih sempat berdua yang seperti itu. Itulah begadang lelut itu. Maka dikisahkan oleh Rasulullah SAW ada seorang sahabat namanya Luqman. Nama sahabat ada namanya Luqman. Kata Rasulullah, wahai Luqman, potonglah seekor kambing dan berikan kepadaku dua yang paling manis. Berikan kepada dua yang paling manis. Baik teman. Dipotong di kambing ada dua yang paling manis, paling sedap, paling nikmat. Apa dia? Dikeluarkanlah dia dari dalam perut kambing itu ke dalam hati. Yang kedua di dah. Dua itu. Kemudian kata Rasulullah, wahai Luqman, coba engkau keluarkan lagi, berikan kepadaku dua yang paling busuk, yang tidak bagus, berikan padaku yang tidak baik, yang paling busuk lah. Kata Luqman, oleh Rasulullah, ini juga lawan dia, hati dengan lidah. Jadi dari kisah itu apa? Kata Rasulullah, diumpamakan daripada lidah dengan hati. Kalau lidah kita sendiri mungkin kita tahu lidah ini banyak kadang-kadang.
betapa membuat orang minta tubuh, betapa tukang baik ya. Jadi tergantung itu yang membawakan itu. Dan hati manusia, apa yang diucapkan dia baik, yang diucapkan dia hati insya Allah jadi baik. Tetapi kalau yang diucapkan yang keluar dari mulut dia sumpah selapah semua kan, apa hati dia betul besar. Jadi apa yang diucapkan baik diucapkan, insya Allah hatinya menjadi baik. Jahat, buruk yang diucapkan, hati juga menjadi rusak. Jadi ingat Bapak Ibu. Jadi pelajaran pertama tentang Isra Mi'raj, hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang pertama tadi memakmurkan masjid, banyak-banyak bersedekah dan perbaiki sholat. Dan yang kedua yaitu tentang jauhilah sifat mewibah dan namimah. Jangan sampai kita termasuk pada golongan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nak yang dulu tapi anak kain kan. Lalu mobil. Lalu saya kamu pandai. Hah? Teman-teman yang lain semuanya. Supaya majelis kita ini menjadi sejuk, supaya majelis kita ini menjadi dingin, dan saat ini kita sebenarnya sedang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita sedang memperingati perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Supaya majelis kita ini menjadi majelis baik, supaya nanti majelis kita ini mendapat tawaran Allah di padang mahsyar. Mari kita isi dengan selawat sedikit, supaya tidak dikatakan nanti majelis kita angka najifah, tidak menjadi majelis bangkai yang busuk yang berbau. Maka kita isi dengan selawat. Baik, sama-sama Bapak Ibu ikuti selawat sama-sama kita. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada amalan selawat yang paling bagus setelah habis salat. Nah, kalau sudah disampaikan Ustaz amalan berarti diamalkan. Setelah habis salat, kalau bisa jangan lupa amalkan pendek selawat dulu. Pendek sangat. Jadi panggilannya Pak Ustaz. Insya Allah nih, mudah-mudahan dengan berkahnya salawat yang kita amalkan setiap habis salat itu, kita dilepaskan dari tubuh. Tak yang mau dimakan tangan kiri. Mudah-mudahan kita doa dengan adanya berkah salawat itu. Atau salawat itu kita amalkanlah habis salat. Kalau memang tidak banyak 40 kali, 40 kali kalau memang bisa. Tapi kalau pun tak sekali saja dibaca aku setiap habis sholat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa
وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله عليه. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Yang ketiga berkata Rasulullah, aku berjalan ketika perjalanan Isra Mi'raj, aku melihat ada seorang yang kerjanya memanen. Panen tahu dulu? Panen. Nah, dia panen. Panen aku, panen laku, panen sawit, terserah. Yang jelasnya Rasulullah melihat ada orang sedang memanen. Apa yang Rasulullah lihat? Dia panen habis semua kan? Dia panen semua lagi. Panen berganti-ganti terus, panen habis panen dia. Kita pergi ke kebun. Misalkan ini contoh nih, kita ngambil naik lakun, kait standar yang turun, antara dua lagi, kait lagi, dua lagi, kait lagi, dua lagi. Jadi Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, ini siapakah orang ini? Siapakah orang ini yang memanen tak pandai habis-habis? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang semasa hidupnya kerjanya bersedekah dan berinfak. Kerjanya di dunia hanya bersedekah dan berinfak. Tapi bukan itu kerja hari tidak. Kalau memang dia lah banyak lah berlebih harta. Tetapi orang ini tidak, kata mereka juga. Dia Rasulullah, dia meskipun keadaan senang, meskipun keadaan sempit, meskipun keadaan susah, selagi dia ada, dia bersedekah. Inilah orang ini. Di akhirat nanti dia memanen tak pandai habis-habis. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau ada kotak lagi ke berjalan, mana kotak? Mana baru. Kalau ada kotak berjalan isilah. Jangan takut mengisi kotak itu. Jangan ini. Kalau kadang-kadang saya ini juga waktu ini, kadang-kadang kita yang dalam ini kadang-kadang duit itu banyak dunia nyimpan. Nah, duit dapat duit dunia nyimpan. Ini pandai pulang atau ini? Kan, kalau tidak mana-mana kita banyak duit itu, ribu. Aku akan tetap dapat bini lagi orang. Jadi Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, hikmah perjalanan Isra Mi'raj yang ketiga, beliau melihat ada orang yang memanen tidak pandai habis-habis. Itulah ditanyakan kepada malaikat Jibril, inilah umatmu yang semasa hidupnya di dunia dia sering bersedekah dan berinfak. Jadi jangan takut kita. Kalau kita kaya, kita banyak uang, banyak harta, jangan takut memberikan itu. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW saja, ketika Rasulullah bercerita tentang daripada pahala bersedekah, bahkan sahabat Rasulullah SAW selagi ada sampai baju pun selai tinggal di badan itu. Ada sahabat Rasulullah, kalau kita bersedekah, sahabat Rasulullah. Jangan dia tahu tentang besarnya pahala sedekah. Nah, apa dampak daripada sedekah ini di dunia kita dah dapat? Yang kita lihat orang yang rajin bersedekah di dunia, insya Allah di masa hidup dia saja sudah Allah beri apa? Allah panjangkan umur. Jadi kalau nak panjang umur banyak sedekah. Banyak bersedekah, keluarkan duit merah tu. Keluarkan duit merah. Kita tolonglah masjid di kampung Bau juga ni biar cepat selesai.
Hah? Dan saja di keluarga itu, kita langsung, keluarganya nilai. Hah? Banyak bercerita, kalau nanti dia nak panen. Kalau nak panen diri, akhirat. Di dunia memang tak terima. Di dunia belum terima. Cuma Allah panjangkan umur sikit. Kenapa? Kerana dia sering bersedekah. Kata Allah, nah ini anggotanya sering bersedekah ni. Tapi panjangkan lagi umur dia. Ditambah lagi umur dia. Ditambah. Jadi jangan takut Bapak Ibu untuk bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj yang pertama tadi memakmurkan masjid, yang kedua jauhilah sifat riba dan namimah, yang ketiga kan dulu aku yang nampak dulu apa dulu ada makan aku bukan dulu. Jadi yang ketiga ialah banyak-banyak itu bersedekah. Jangan takut untuk mengeluarkan duit untuk bersedekah.